Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhana Faradila Muzamrodo dengan nomor NIM 210311624 dari Offering Day. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan adalah suatu dasar atau tumpuan dalam mengembangkan pendidikan. Dasar-dasar ini digunakan sebagai patokan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan yang terkait dengan kebijakan dan praktek pendidikan. Terdapat beberapa fungsi landasan pendidikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik pendidikan. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan, sehingga bisa memilah mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek belajar mengajar. Adapun macam-macam ruang lingkup landasan pendidikan terdiri dari 1. Landasan filosofis, 2. Landasan sosial budaya, 3. Landasan ekonomi, yang keempat, landasan historis atau sejarah, yang kelima, landasan psikologis, yang keenam, landasan antropologis, yang ketujuh, landasan politik dan hukum atau biasa disebut dengan yuridis, dan yang terakhir yaitu landasan iptek. Kemudian, apa sih peran landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas? Yang pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak yaitu sekolah yang secara sadar berusaha menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Di Indonesia, masih tergolong rendah untuk partisipasi pendidikan disabilitas karena disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor geografis, di mana jarak tempat tinggal anak berkebutuhan khusus dengan SLB. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang berperspektif disabilitas masih rendah. Yang ketiga, persepsi masyarakat bahwa sekolah bagi penyandang disabilitas hanya di SLB. Dan yang keempat yaitu masih banyak sekolah reguler yang belum bersedia menerima siswa dari penyandang disabilitas. Dengan begitu, perlu adanya penerapan mengenai landasan pendidikan terhadap pendidikan ramah anak disabilitas, yakni dibagi dalam beberapa dasar landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pendidikan harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak sama dengan warga negara lainnya. Namun, karena adanya keterbatasan, pemerintah harus memberikan kompensasi atas kekurangan mereka, agar dapat mengembangkan diri setara dengan orang pada umumnya, sehingga tidak ada diskriminasi. Yang kedua, yaitu landasan sosiologis. Menurut Pusdatin Kementerian Kesehatan RI tahun 2014, persentase jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tergolong cukup besar, di mana mereka terancam hidup dalam kemiskinan. Kondisi tersebut memungkinkan bagi para penyandang disabilitas untuk tidak dapat menempuh pendidikan, karena tidak mampu secara ekonomi. Selain itu, para penyandang disabilitas juga kerap mendapat diskriminasi dari masyarakat maupun keluarganya. Anak adalah aset bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan dan akan menghadapi tantangan globalisasi. Tidak terkecuali juga anak yang menyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan potensi yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu,
dalam rangka mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua warga negara Indonesia, pemerintah wajib melindungi dan memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Dalam UUD 1945, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, berupa membuat peraturan yang mengatur. Sehingga, dalam pelaksanaannya, ada payung hukum yang melindungi. Selain itu, fakta bahwa Indonesia merupakan anggota dari PBB menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat UDHR dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD. Semua warga Indonesia berhak untuk menempuh pendidikan tanpa terkecuali, termasuk para penyandang disabilitas, yang dispesifikasikan dalam ketentuan pasal 42 dan pasal 54 UU HAM. Selain itu, hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur lebih jelas dalam ketentuan pasal 10 UU PD. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan landasan yuridis bagi negara untuk melindungi dan memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas. Yang keempat yaitu landasan ekonomi. Disediakannya dana bagi peserta didik penyandang disabilitas guna bisa mendapatkan akomodasi yang layak, seperti mendapat fasilitas pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, disediakannya dana untuk memfasilitasi pelatihan bagi tenaga pendidik peserta didik penyandang disabilitas. Yang kelima yaitu landasan psikologis. Dengan membangun sekolah ramah anak yang bertolak ukur dalam tujuan SDGs, yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang. Untuk anak penyandang disabilitas, mereka memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di semua jalur, jenjang, maupun jenis pendidikan. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai calon pendidik dapat mengubah lingkungan kelas agar anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yakni dengan mengatur tempat duduk alternatif, menata ulang ruang kelas, membatasi kekacauan visual di dinding, memutar musik lembut, mengurangi tingkat kebisingan di dalam kelas, dan mengubah pencahayaan. Selain itu, guru juga harus memiliki aktivitas yang tepat, karena anak berkebutuhan khusus mudah frustasi jika mereka kurang tertantang atau terlalu tertantang. Dan guru maupun orang tua hendaknya memberi dukungan dan mendorong anak untuk belajar. Jangan lupa untuk memberi pujian setelah mereka belajar, serta pastikan kondisi kelas aman untuk tetap meningkatkan keselamatan bagi para siswa ABK. Nah, dari hasil analisis saya mengenai penerapan landasan pendidikan terhadap pendidikan ramah anak disabilitas, dapat kita ambil kesimpulannya, yakni dalam pembuatan kebijakan pendidikan di Indonesia, ada 5 argumentasi yang menjadi landasan rumusan pendidikan ramah anak disabilitas, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, landasan ekonomi, dan landasan psikologis. Perlu ditekankan lagi, jika semua warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan, termasuk anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah untuk melindungi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta negara juga memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Baik, sekian hasil analisis saya mengenai penerapan landasan pendidikan terhadap pendidikan ramah anak disabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.